Ketemu kembali di tutorial tentang analisa break even point yang ini diberikan di kelas 10 akuntansi keuangan lanjut di mata pelajaran spreadsheet. Pada saat ini kita akan berbicara tentang analisa break even point, di mana di dalam bagian ini KD yang diharapkan adalah setelah materi pelajaran ini diterima, para siswa akan diharapkan sudah bisa menguasai tentang rumus-rumus yang sederhana, yaitu tentang mengolah data menggunakan date time, kemudian grafis, dan menggunakan rumus-rumus relative cell, kemudian fungsi if yang juga cukup sederhana. Nah, ini semua akan kita gunakan dalam rangka akan membahas tentang spreadsheet atau komputer akuntansi yang menggunakan spreadsheet. Oke. Yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana menganalisa break even point. Break even point itu adalah suatu titik keseimbangan, rugi atau laba atau impas. Nah, itu yang akan kita bahas. Lalu apa itu break even point? Mari kita pelajari sebentar. Definisi dari break even point merupakan suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual pada harga tertentu untuk menutup biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Itu definisinya. Nah, kalau kita lihat dalam baganya, kita lihat gambarnya ada di sini. Break even point itu secara gamblangnya bisa dikatakan biaya itu sama dengan pendapatan. Jadi total biaya sama dengan pendapatan yang diterima. Break even point, titik keseimbangan. Kalau kita lihat grafiknya, ini adalah keuangan yang pendapatannya, kemudian biaya yang ada di bawah, ini adalah jumlah produk yang dihasilkan berapa. Nah, ini kemudian grafiknya yang daerah merah ini adalah daerah yang kita mengeluarkan biaya cukup banyak tetapi pendapatannya masih terlalu sedikit, jadi banyak biayanya. Sedangkan mulai titik hitam ini adalah setelah ke atas, dia mulai mengalami keuntungan. Keuntungan terus-menerus, semakin banyak produk yang dihasilkan akan semakin banyak keuntungannya. Nah, kemudian yang akan kita pelajari adalah di mana titik keseimbangannya. Nah, break even point itu ada di sini. Pertemuan antara biaya dan penghasilan, di mana itu impas, sama besarnya antara biaya dan pendapatan yang diterima. Nah, yang perlu dipahami adalah sampai titik ini berapa produk yang akan harus kita jual, apa yang harus kita jual. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, unsur-unsur dalam biaya break even point adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya atau pengeluaran yang besarannya tidak tergantung dari perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi berapapun produk yang dihasilkan relatif tetap. Itulah biaya tetap. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan akan berubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Nah, dalam hal ini semakin banyak produk yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak pula variabel cost-nya. Semakin sedikit produknya, maka biaya ini akan sedikit juga. Nah, di dalam break even point kita mengenal juga interval produk. Interval produk itu adalah tingkatan jumlah produk yang dihasilkan dari satu level ke level berikutnya. Jadi misalnya level 1, tingkatan 1 adalah misalnya 100, kemudian level keduanya 150, kemudian 100, 200, 250 dan sebagainya. Itu level-levelnya. Nah, itu disebut dengan interval produk.
Kemudian yang sangat penting di dalam break even point adalah titik keseimbangan. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, titik keseimbangan adalah biaya sama dengan penghasilan yang diterima. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam BEP. Nah, ini contoh dari analisa break even point. Ya, di sini ada fixed cost. Ada misalnya saja ini fixed cost-nya 500, berarti ini 500.000 untuk berapapun jumlah produknya. Nah, apa contohnya? Ada penyusutan mesin, ada pemeliharaan mesin, ada sewa pabrik, dan sebagainya. Nah, variable cost itu ini Rp1.000 per unit. Nah, variable cost tadi adalah perubahan jumlahnya itu akan disesuaikan dengan jumlah produk. Semakin banyak produknya, akan semakin banyak pula biaya variabelnya. Kemudian ada komponen lain adalah harga pasar per unitnya. Jadi ini harga jual produk per unitnya adalah misalnya 1.500. Nah, kemudian produk minimalnya. Nah, ini tentu saja dalam suatu produksi itu ada produk minimalnya. Artinya produk itu bisa dijalankan dengan baik kalau atau sebuah mesin bisa dijalankan dengan baik kalau produknya itu minimal sekian gitu. Kurang dari itu mungkin akan istilahnya sia-sia begitu ya. Nah, intervalnya adalah 50. Nah, dari sini data ini kemudian kita terapkan dalam satu tabel jumlah produk. Nah, ini produk pertama, jadi intervalnya adalah ini. Interval 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Untuk produk pertama kita ngambil dari sini. Ya. Dari sini produk pertama, kemudian berikutnya ditambahkan intervalnya. 750 tambah 50, ya 800 tambah 50, 850 tambah 50, dan seterusnya. Ini adalah interval produknya. Nah, total biaya itu ada rumusnya sendiri. Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Variabelnya adalah jumlah unit yang diproduksi dikalikan variabel cost-nya berapa per unitnya. Nah, ini contohnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk menganalisa break even point yang sudah saya persiapkan. Nah, kita ambil contoh nih. Dalam kasusnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan merencanakan memproduksi buku tulis dengan memanfaatkan peralatan yang dimiliki. Setelah melalui beberapa pertimbangan yang terkait dengan kemampuan mesin, analisis pasar, perusahaan mencoba menganalisa perhitungan keuntungan dan kerugian melalui analisa break even point. Nah, di sini ditentukan biaya tetap itu ditetapkan 3,5 juta biaya tetapnya. Biaya variabelnya 2.500 per unit dengan produk minimal 2.000 unit. Jadi untuk mesin ini bisa berjalan dengan baik kalau minimal produk yang dihasilkan adalah 2.000 unit. Kemudian harga produk yang terjadi di pasar atau harga pasar istilahnya adalah 3.500 per unit. Ini harga jual. Tentu saja harga jual harus lebih tinggi daripada harga pokok. Kalau harga pokoknya lebih tinggi itu namanya sudah rugi. Jadi kita lihat. Yang ketiga, produk intervalnya adalah 150 unit. Nah, pada tingkatan produk berapa perusahaan akan mencapai titik timbangan? Nah, ini adalah pertanyaannya. Jadi, nah ini kita akan terapkan di dalam analisa break even point ini. Nah, format yang sudah dibuat oleh perusahaan adalah seperti ini. Kita tinggal masukkan saja. Misalnya kita lihat biaya tetapnya adalah 3.500.000. Nah, kita ketik saja 3.500.000. Nah, 3.500.000. Oke. Ini kemudian variabel cost-nya 2.500. Ini 2.500. Harga jualnya 3.500. Harga jual, harga pasar. Nah, ini sudah per unit, ini sudah kita siapkan per unit. Produk minimalnya adalah 2.000 unit. Nah, intervalnya 150. Nah, sekarang
kita akan kasih ini rupiah dulu, format rupiah. Seperti di tutorial yang lalu, bagaimana cara membuat ini rupiah? Ini tinggal klik kanan, kemudian format cell, counting, kemudian ini dikasih rupiah. Oke. Nah, gitu. Nah, bagaimana ini supaya bisa menjadi unit? Nah, caranya adalah kita blok dulu karena dua-duanya akan tulis unit. Klik kanan, ya, format cell. Yang dipilih adalah custom. Nah, custom, kemudian di sini ada type. Bentuknya mau seperti apa? Coba kita cari di sini. Ada nggak bentuknya? Oke, nah seperti ini. Jadi, crash, spasi, tanda petik, ya, kemudian spasi unit. Nah, kalau nggak ada di sini, kita tinggal ngetik saja. Misalnya kita ketik, ya. Jadi kita ketik crash, spasi. Nah, crash itu untuk mewakili angka. Mewakili angka yang tulis. Spasi itu untuk untuk memisahkan antara angka dengan tulisannya. Nah, kemudian kasih tanda petik, tulis unit. Tanda petik lagi. Nah, ini akan menghasilkan unit. Coba kita. Oke. Nah, sudah tertulis 2000 unit. Supaya ini ada pemisahnya, separatornya, kita klikin aja. Oke, ulangi. Klik kanan, format cell, tadi di sini custom, kita pilih yang ada unitnya tadi. Kalau sudah kita ketik, otomatis dia akan muncul di situ. Oke, 2000 unit. Ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian yang ada di dalam format di bawahnya ini sudah tidak mengetikkan data lagi. Semua akan kita masukkan formula-formulanya. Oke, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Jumlah produk, ini kolom jumlah produk, diawali dengan jumlah produk minimal. Selanjutnya, produk minimal ditambah dengan internal produk. Diawali berarti yang pertama ini kita masukkan produk minimalnya ini. Tidak usah diketik, karena kalau diketik ini, kalau diketik ini nanti kalau ini diubah ini nggak akan berubah. Coba aja ya, kita 2000. Nah, sama kan? Tetapi ini kalau kita rubah menjadi 1500, dia nggak berubah. Ya, padahal maunya kalau produk minimal berubah, ini juga akan ikut berubah. Nah, kita kembalikan. Lalu caranya bagaimana? Tinggal tunjuk saja, sama dengan taruh di sini, enter. Sudah 2000 unit. Nah, kalau ini mau tambah unit, silahkan saja. Tinggal seperti tadi di format cell, tambah unit dan sebagainya. Nah, ini adalah dari ketentuan pengisian kolom yang pertama, jumlah produk diawali dengan jumlah produk minimal. Nah, bawahnya selanjutnya produk minimal ditambah dengan internal produk, interval produk. Nah, berarti di bawahnya ini adalah 2000 ditambah intervalnya berapa? 150. Jadi ini sama dengan, ya, jangan kita ketik, tapi kita ambil ini B10 ditambah ini 150 unit. Enter. Oke. Ya. Ini kalau di-copy, ya, di-copy harusnya bertambahnya cuma 150 dan terusnya. Kita lihat. Loh. Kok nggak berubah? Nah, kenapa? Ya, karena ini menjadi E8. E8 itu kosong. E9-nya kosong dan seterusnya, sehingga tetap terus. Padahal yang diambil hanya dari sini terus. Berarti kita harus kunci angka ini. Nah, saya hapus dulu, ya. Kita hapus dulu, ya. Formula ini saya F2 ya, supaya muncul rumusnya. Ya. Berarti E7 itu, jadi E7 itu tidak boleh berubah. Bagaimana supaya tidak berubah? Kita buat sel absolut. Nah, sel absolut.
Sel absolut itu apa? Nah, coba sebentar ya, kita tengok dulu. Saya akan berikan, nah ini sifat-sifat sel. Nah, sifat-sifat sel itu ada relatif sel, ada relatif kolom atau absolut baris, ada relatif baris atau kolom atau absolut sel. Yang dimaksud relatif sel adalah seperti ini. Ini adalah sel A5. A5, jadi kolom A baris kelima. Ya. Tidak ada apa-apanya. Nah, ini relatif sel. Kalau saya copy ke kanan, dia akan menjadi B5. B5. Karena ini A di copy ke kanan menjadi B5. Copy ke kiri akan menjadi, ya nggak bisa, karena si A. Ke atas menjadi A4. Di copy ke bawah menjadi A6. Ya. Jadi, yang namanya relatif sel itu di copy kemana saja akan menyesuaikan di tempat hasil kopiannya. Oke. Jadi fleksibel. Yang kedua relatif kolom. Relatif kolom kita ambil contoh A string 5. Relatif kolom sering juga disebut dengan absolut baris. Nah, absolut itu ditandai dengan tanda string. Ya, ditandai dengan tanda string. Kalau A string 5 berarti yang dikunci adalah 5 barisnya. Yang dikunci adalah barisnya. Kalau di copy mau ke atas, mau ya copy ke atas, ke bawah dan sebagainya, ya tetap 5 terus. Ya, ini copy ke atas ya 5 terus. Copy ke bawah ya 5. Tapi kalau ke samping jadi B5. Karena apa? A-nya tidak dikunci. Jadi A-nya akan menyesuaikan tempatnya. Di copy ke kanan berarti B, C, D dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ini absolut baris, artinya barisnya yang dikunci, A-nya relatif bebas. Kemudian berikutnya ada relatif baris, kebalikan daripada yang kedua ini. Relatif baris berarti barisnya bebas, tapi kolomnya yang dikunci. Tandanya adalah string A5, A-nya yang dikunci, 5-nya bebas. Ini kalau di copy ke bawah menjadi A4, A3, A2, A1. Copy ke bawah menjadi A6, A7. Tapi kalau copy ke samping kanan menjadi tetap A5, A5. Karena apa? A-nya sudah dikunci. Nah, yang terakhir absolute cell. Absolute cell itu suatu sel yang di-copy kemana saja tidak akan pindah posisinya. Dia tetap mengambil pada sel yang sudah dikunci. Tandanya itu kolomnya dikunci, barisnya dikunci. Jadi ini A-nya dikunci, ya, A-nya dikunci, 5-nya dikunci. Ini absolute cell. Oke ya. Jadi ini sifat-sifat sel. Kita kembali ke soalnya. Oke. Nah, sekarang ini tadi rumusnya adalah produk minimal ditambah internal produk. Interval produknya ajek dari sini. Nah, ini formulanya adalah sama dengan produk awal ini ditambah ini. Ditambah E7. Nanti E7 itu tidak boleh berubah. Mau di-copy kemana, kalau dari interval harus itu. Berarti interval ini harus dikunci. Bagaimana cara kuncinya? E-nya diawali dengan string. Ya, ini saya kasih tanda string. Kemudian 7-nya dikasih tanda string. Ya. Oke, lihat gambarnya. Ya. Lihat gambarnya. Ya, ini saya enter. 200 ini, coba. Sekarang saya copy ke bawah. Bagaimana? Berubah. Ini menjadi berapa? Kalau ini tadi dituliskan misalnya menjadi ini B10, saya copy ke bawah B11. Karena 11-nya, 10-nya dikunci. Ini tidak ada dikunci relatif, jadi copy mana dia berubah. Tetapi E7 sudah dikunci. Di copy di bawahnya E7, ini E7, ini E7. Nah, jadi ini coba kita copy ke bawah. Oke, sampai segini dulu lah. Kita coba sampai segini dulu. Nah, ini mengisinya untuk jumlah produk. Oke, kemudian sekarang sudah dulu ya. Total biaya. Total biaya itu rumusnya apa?
merupakan hasil penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, tadi dikatakan biaya variabel itu adalah, ini ada biaya variabelnya adalah 2.500 per unit. Berarti akan sangat tergantung dari jumlah produknya. Ini biaya tetap. Sekarang biaya tetapnya sama dengan, ambil biaya tetapnya berapa. Jangan diketik, ambil saja ini fixed cost-nya. Klik. Oke. Kemudian ditambah variabel cost-nya adalah ini 2.500 per unit. Berarti ini harus dikalikan dengan jumlah produk. Karena itu ini saya kurungi dulu. Saya kasih tanda kurung. Untuk menghitung dulu ini dikalikan ini. Kurung tutup. Oke, seperti ini rumusnya. Kalau saya enter, jadi 8 juta. Buktinya apa? Buktinya E3-nya 3,5. Ini dikalikan 2.000 menjadi 5 juta. Ya, 5 juta. 5 juta ditambah 3,5. Nah, jadi 8,5. Tapi kalau di copy, ini akan salah. Nah, kenapa? Nah, jangan sampai lupa. Yang diambil dari sumber yang sama itu harus dikunci. Saya edit. Biaya tetapnya tidak boleh berubah dari situ terus. Berarti ini harus dikunci. Kalau ini membuat absolut, nggak perlu ngetik lagi, nggak ngetik seperti tadi. Kita bisa minta bantuan dengan tombol F4. Coba kita tekan F4. Nah, sudah di absolut. Demikian pula dengan E4, yaitu variabel cost. Ini juga tidak berubah. Tekan F4. Oke. Lalu B10-nya bagaimana? B10 akan berubah karena B10 itu adalah jumlah produk. Nanti di bawahnya berubah ini terus. Jadi tidak boleh dikunci. Coba kita enter. Kita copy. Kita copy. Seperti tadi. Nah, sudah jadi. Oke ya, bisa jadi. Ini saya taruh di kanan. Nah, udah jadi. Kemudian sekarang biaya per unit. Biaya per unit merupakan hasil bagi antara total biaya dengan jumlah produk. Total biaya ini, jumlah produknya ini. Sama dengan total biaya dibagi jumlah produk. Enter. Dikunci enggak? Tidak. Kenapa? Karena jumlahnya nanti yang di berikutnya akan berubah semua. Nah, jangan dikunci. Kecuali kalau tidak boleh dari sini, dari jumlahnya yang sama harus kunci. Oke, kita coba di copy. Selesai. Kita lihat dengan 2000 unit biayanya, biaya per unitnya 4.250. Dengan 2.150 unit 4.128. Semakin banyak produknya, biaya per unitnya menjadi semakin kecil. Ya, jadi semakin kecil. Ya. Oke, total penjualan sekarang. Total penjualan rumusnya adalah hasil perkalian antara jumlah produk dengan harga pasar. Jumlah produknya ada di sini, harga pasarnya ada di atas sini. Nah, berarti harga pasarnya harus dikunci sama dengan jumlah produknya ini dikalikan harga pasar ini. Dikunci F4. Enter. Kita copy. Pak, kita copy. Jadi. Sudah jadi. Oke, sekarang rugi laba. Rugi laba, mestinya rugi laba itu membandingkan antara total biaya dengan total penjualan. Ya. Jadi penjualan akan dikurangi dengan biaya. Ya, sama dengan hasil penjualannya ini dikurangi dengan total biaya ini. Enter. Kalau minus itu berarti rugi, tidak laba. Sekarang kita copy. Bawah sampai sini. Nah, kita lihat. Semakin besar, semakin banyak produknya, maka kerugiannya semakin
kecil, ini 1,5 juta dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada titik nol di sini. Nol itu berarti kita lihat antara biaya produksi atau biaya total biaya dengan total penjualan sama. Oke, sama ya. Nah, ini sama. Ini titik impasnya. Ya, kemudian ditambah lagi dan seterusnya sudah mulai ada keuntungan. Coba ini kita teruskan. Ngopinya boleh sekarang langsung saja dari sini. Kopikan ke bawah sampai sini. Oh, maaf ini karena ini ada merger cell jadi dia tidak mau. Oke, tapi kalau ini mau sekarang. Oh ya. Oke, ini kita copy. Jadi semakin banyak. Oke, ya. Selesai. Nah, selesai. Nah, kemudian sekarang tampilan sekarang. Tampilannya kalau rugi kok minus begini, boleh. Tapi saya ingin merubah. Ini kita rubah menjadi rupiah dulu ya. Kita rubah menjadi rupiah. Ini kita blok semua seperti yang kemarin. Ya, ini klik kanan, format cell, accounting, ini rupiah, oke. Jadi kalau kurang lebar ya tinggal lebarkan sedikit. Oke, lebarkan sedikit supaya dibaca enak. Oke, ini sudah ada rupiahnya. Tetapi ada satu lagi yang kurang enak dilihat. Kok pakai tanda kurung, walaupun kita tahu ini aturannya kurung itu mesti minus. Saya pengen tanda minusnya ini tidak dikurungi tetapi diberi warna merah. Nah, ini diberi warna merah. Ya, kalau terjadi minus. Tapi yang diblok tidak boleh hanya ini, seluruhnya kita blok. Supaya nanti kalau misalnya masih ada di sini ya, ada di sini, nanti ada perubahannya di sini, otomatis akan berubah juga. Bagaimana caranya? Kita lihat teorinya, ini teorinya. Bagaimana merubah angka minus menjadi warna merah? Caranya adalah kita blok area yang akan diformat. Nah, misalnya begini. Kita blok, ya. Nah, kemudian klik kanan, pilih format cell, number, pilih custom. Nah, seperti yang tadi, tipenya, ambil tipe yang seperti ini. Ditulis bisa, ya. Kita terapkan coba. Kita blok, kita klik kanan, format cell, apa tadi, custom ya, custom, terus cari yang ada tulisannya red. Ada nggak rednya? Ada biasanya. Oke, ini ada red. Ada rednya mana ya? Nah, ini dolar, jangan kita cari yang rupiah. Nah, ini red. Bawahnya juga red. Ya, ini. Apa bedanya yang bawah? Tadi saya katakan coba kita pilih yang bawah. Oke. Jadi oke. Nah, coba kita lihat lagi tadi bagaimana definisinya. Oke, saya cancel. Saya ambil di teori. Nah, tadi milihnya adalah yang RP, tanda petik, spasi, crash, titik, crash kosong. Nah, ini artinya nanti rupiahnya itu akan dipisahkan dengan tanda petik ini. Nah, crash itu adalah mewakili angka yang masuk. Kemudian ini titik itu adalah titik ada sparasinya begitu. Terus tanda di bawah ini berarti dia tidak pakai diangkat di desimal. Ini kalau plus. Format kalau plus. Kalau minus, ya format kalau minus yang ini. Red. Nggak ada kurungannya buka tutup. Red RP sama persis dengan ini, hanya tambahi red di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sama ini semua, ya. Tuh. Oke, nah, bagaimana sekarang kalau misalnya perusahaan akan merubah, ya misalnya, oh harga pasar ternyata naik menjadi 4.000, kita nggak boleh merubah yang ada di bawah. Kita rubah yang di sini saja, 4.000. Enter, coba kita lihat. Nah, semua berubah. Nah, titik impasnya berapa? Di antara 2.300
dan 2450. Mungkin 2000 ya, mungkin 2400 mungkin. Nah, mungkin oke, ini kita kembalikan ke 3500. Atau produk minimalnya yang mau dirubah. Jadi kalau menggunakan 2000 unit dengan tingkat harga sekian ini, titik impasnya ada di produk ke 3500 produksinya. Nah, setelah itu tapi ini sudah bisa menjadi patokan ya. Coba intervalnya kita rubah menjadi 200. Nggak boleh merubah angka di sini, tapi di sini aja. 200. Coba ini berapa coba? Oh, titik impasnya tadi 3,5 ya. Berarti antara 3500, 3400 dan 3600. Titik impasnya ada di tengah-tengahnya. Oke. Oke. Itulah, ini kembalikan lagi. Nah, itulah analisa break even point. Lalu, apa fungsinya? Gunanya apa perhitungan break even point ini? Nah, kita ambil kesimpulan di sini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah, kita tulis saja, titik keseimbangan terjadi saat perusahaan memproduksi sebanyak 3.500 unit. 3.500 unit. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Jadi terjadi titik keseimbangannya ada di, atau BIP-nya ada di 3.500. Yang kedua, apa? Kesimpulan yang kedua apa? Semakin ya, atau produk atau dengan produksi di atas 3.500 unit, maka perusahaan akan mulai mendapatkan keuntungan. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, terus apa lagi yang bisa kita simpulkan dari ini? Nah, dari sini manajemen akan bisa menentukan, jadi dari pelajaran ini, dari analisa ini, manajemen bisa menentukan sebaiknya itu kita memproduksi berapa. Ya. Nah, itu berarti kesimpulan yang ketiga, ya, dengan analisa BEP, ya, manajemen dapat menentukan jumlah produk yang paling menguntungkan. Ya, ini yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan itu ya kemampuan alatnya maupun modalnya. Enter. Nah, ini supaya dia bisa turun, ini kita wrap tag. Nah, kita wrap tag. Oke. Merger saja. Oke, ini analisanya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pelajaran pada saat ini. Semoga ini bisa membantu para siswa dalam belajar tentang spreadsheet yang berkait dengan masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya.